Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, kelas E kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar perpajakan yang diampu oleh Ibu Nisa Nurwahid, SEMM, dengan topik Surat Pemberitahuan atau SPT dan Panduan E-Filing Pajak SPT 1770SS. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Erista Aditya, dengan NPM 223403043 yang bertugas sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi surat pemberitahuan atau SPT. Yang kedua ada Widaningsih dengan NPM 223403046 yang akan menjelaskan tentang batas waktu penyampaian SPT dan sanksi. Selanjutnya yang ketiga ada Indri Rahmaputri dengan NPM 223403151 yang akan menjelaskan tentang cara penggunaan e-filing. Yang keempat ada Siti Alminasari dengan NPM 223403157 yang akan menjelaskan tentang pembetulan SPT. Yang kelima ada Suni Mardianti Rahma dengan NPM 223403248 yang akan menjelaskan tentang SPT dianggap tidak disampaikan dan wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Selanjutnya yang keenam ada Santi Febrianti dengan NPM 223403264 yang akan menjelaskan tentang cara penggunaan e-filing. Dan yang ketujuh ada Pisak Hoerotul Agustin dengan NPM 223403265 yang akan menjelaskan tentang jenis SPT dan tata cara penyelesaian. Berikut ini pokok pembahasan yang akan kami sampaikan diantaranya 1. Pengertian SPT, 2. Fungsi SPT, 3. Jenis SPT, 4. Tata cara penyelesaian SPT, 5. Pembetulan SPT, 6. Sanksi SPT, dan 7. Batas waktu penyampaian SPT. Selain membahas tentang pokok materi tersebut, kami juga menjelaskan tata cara penggunaan e-filing. Baik, langsung saja kita beralih ke video presentasinya dengan topik surat pemberitahuan atau SPT. Materi pertama yaitu pengertian dan fungsi SPT yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Erista Aditya. Pengertian surat pemberitahuan atau SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta atau kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada fungsi SPT. Yang pertama, fungsi bagi wajib pajak pribadi. 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak. Yang ketiga, melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang keempat, melaporkan harta dan kewajiban. Yang kedua, ada fungsi bagi wajib pajak pengusaha kena pajak atau PKP. 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak, PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Yang kedua, melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang ketiga, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP atau pihak lain. Yang ketiga, ada fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak. 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang kedua, bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta. Yang ketiga, bukti potong 1721A2 untuk PNS. Selanjutnya materi yang kedua yaitu jenis SPT dan tata cara penyelesaian yang akan disampaikan oleh Pisak Hoerotul Agustin. Selanjutnya, materi mengenai jenis surat pemberitahuan atau SPT dan tata cara penyelesaian surat pemberitahuan atau SPT.
Jenis SPT terbagi menjadi dua bagian, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak, sedangkan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT masa terdiri dari SPT masa PPh pasal 21, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23, SPT masa PPh pasal 24, SPT masa PPN, dan SPT masa PPNBM. Selanjutnya, SPT tahunan terdiri dari SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard file atau dokumen elektronik. Selanjutnya, tata cara atau prosedur penyelesaian SPT. Yang pertama ada wajib pajak mengambil sendiri formulir ke KPP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga bisa mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak dengan download formulir pada laman www.pajak.go.id dan atau mengisi secara online melalui e-filing. Kedua, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. Ketiga, wajib pajak harus menandatangani SPT dan wajib pajak juga harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan. Penandatanganan dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu batas waktu penyampaian SPT dan sanksi yang akan dijelaskan oleh Widaningsih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pada pasal 3 ayat 3. Terdapat 3 macam. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan PPHP wajib pajak orang pribadi, paling lama setelah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Adapun sanksi terlambat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang pertama, terlambat menyampaikan untuk surat pemberitahuan masa denda senilai Rp500.000. Surat pemberitahuan masa pertambahan nilai. Surat pemberitahuan tahunan orang pribadi senilai Rp100.000 dan Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan badan. Yang kedua, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan tapi tidak benar karena tidak disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali pajak terhutang. Yang ketiga, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikannya tapi tidak benar karena disengaja, maka dipidana kurungan selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terhutang. Selanjutnya materi yang keempat yaitu pembetulan SPT yang akan dijelaskan oleh Siti Alminasari. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan surat pemberitahuan dapat dilakukan atas kemauan sendiri wajib pajak dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan beberapa tindakan, diantaranya yaitu yang pertama,
verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan bukti bermuatan. Akan tetapi, pembetulan surat pemberitahuan dapat dilakukan meskipun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak dapat dengan sendirinya mengungkapkan mengenai ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan tanda pada tempat yang sudah disediakan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak telah membetulkan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Dalam penyampaian pembetulan, surat pemberitahuan pajak harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapannya. Nah, adapun pembetulan dari surat pemberitahuan yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun setelah tahun pajak berakhir sebelum dilakukannya pemeriksaan dan mengakibatkan utang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua, yaitu walaupun sudah dilakukan pemeriksaan sepanjang belum dilakukannya penyidikan wajib pajak atas kemauan sendiri melakukan pembetulan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 120% dari jumlah pajak kurang dibayar. Nah, dari pembetulan surat pemberitahuan tersebut dapat diketahui mengakibatkan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Yang ketiga, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya materi yang kelima yaitu SPT dianggap tidak disampaikan dan wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak akan dijelaskan oleh Suni Mardianti Rahma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SPT atau surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila 1. SPT atau surat pemberitahuan tidak ditandatangani. 2. SPT atau surat pemberitahuan tidak dilampiri dokumen yang diperlukan. Dan 3. SPT atau surat pemberitahuan disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. 1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi sudah tidak menjalankan usaha. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus orang asing tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang keempat, badan usaha terbuka yang tidak melakukan usaha di Indonesia. Yang kelima, wajib pajak badan yang tidak menjalankan usaha tapi belum dibubarkan. Yang keenam, wajib pajak yang terkena bencana. Untuk topik selanjutnya yaitu Panduan Penggunaan e-Filing Pajak SPT 1770SS. Nah, di sini terdapat gambaran panduan penggunaan e-Filing Pajak SPT 1770SS dalam sebuah mind mapping atau pemetaan pikiran. Untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Santi Febrianti dan Indri Rahma Putri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan panduan e-filing dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak. Untuk langkah pertama, buka web djponline.pajak.co.id, lalu login menggunakan NIK atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian pilih menu e-filing di pojok kanan atas, kemudian pilih menu buat SPT. Langkah selanjutnya, mengisi formulir SPT seperti apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja lepas? Jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian, isi data selanjutnya dengan cara yang sama. Dan jika data sudah diisi, klik menu SPT 1770SS. Kemudian, mengisi tahun pajak dan status SPT. Tahun pajak diisi sesuai dengan tahun pajak yang terhutang. Kemudian jika sudah, klik menu berikutnya. Langkah berikutnya, mengisi data SPT yang berupa pajak penghasilan yang diantaranya penghasilan bruto dan neto dalam negeri, pengurangan, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terhutang, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain, dan nihil. Jika data SPT yang dimasukkan sudah benar, lalu klik menu berikutnya.
Kemudian, untuk data kedua, mengisi data penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Kemudian, jika data yang diisi sudah benar, klik menu berikutnya. Kemudian poin C, mengisi data SPT berupa data daftar harta dan kewajiban. Lalu pilih menu setuju jika setuju dengan ketentuan-ketentuannya. Lalu klik menu berikutnya. Selanjutnya, klik di sini agar kode verifikasi masuk lewat email. Masukkan kode verifikasi tersebut pada kolom yang telah tersedia. Kemudian klik menu kirim SPT. Setelah SPT berhasil dikirim, Anda dapat memberikan respon terhadap layanan e-filing. Kemudian muncul daftar SPT yang telah Anda buat. Dan langkah yang terakhir yaitu klik info, kemudian akan muncul bukti penerimaan elektronik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.